membantu PMA di Taiwan untuk belajar Mandarin, organisasi Nirlaba 140 meluncurkan program penggalangan dana Book and Host. Para relawan menggunakan akhir pekan untuk pergi ke TMS dan menjelaskan kepada PMA agar mereka dapat membawa pulang buku panduan Mandarin gratis ini dan menggunakan kursus online untuk belajar Mandarin. Program ini adalah program belajar Mandarin secara online dan secara gratis. Kita itu belajarnya lewat Facebook, jadi nanti bakal ada satu grup khusus di Facebook untuk murid dari Book and Host. Banyak PMA di Taiwan yang terdorong untuk belajar Mandarin, namun kerap tidak mengetahui jalur yang tepat, khususnya para perawat yang mendampingi majikan mereka setiap hari selama 24 jam, sehingga sering hanya membisu saat menghadapi konflik. Kalau majikan kadang-kadang marah, mengatakan sesuatu, saya tuh pengen kadang-kadang berontak. Itu nggak seperti itu, tapi saya untuk menjelaskan tuh susah. Kadang bisa cuma nangis. Untuk membantu PMA menemukan cara belajar Mandarin, 140 meluncurkan program distribusi buku dan mengirim 1000 paket buku panduan setiap tahunnya. 很多的移工传讯息给我们，他说：“哇，我也很想要上课，但是没有办法放假。”或者是因为我们的教室只有在台北，但是他住太远了。其实全台湾22个县市，甚至是离岛，澎湖、金门、马祖都有很多的移工。140 merancang sendiri materi panduan sesuai kebutuhan PMA, agar mereka yang baru tiba di Taiwan bisa mendapatkan buku ini secara gratis. Program kursus online selama 1 tahun ini diharapkan dapat memacu mereka dalam beradaptasi dengan pola kehidupan di Taiwan, serta meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan majikan. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Keith Krach tiba di Taiwan tanggal 17 dengan pesawat khusus untuk berkunjung selama 3 hari. Ini adalah pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak tahun 1979. Dalam kunjungannya kali ini, Krach pada prinsipnya mewakili Amerika menghadiri acara memorial mantan Presiden Lee Teng-hui dan tidak mencakup jadwal dialog ekonomi Taiwan-Amerika yang diduga batal karena propaganda tinggi oleh pihak Taiwan. Namun hal ini dibantah oleh pihak kantor kepresidenan. Di sela kunjungan Krach, Duta Besar Amerika di PBB Kelly Craft mengadakan acara makan siang bersama Kepala Teko di New York, James Lee. Craft berjanji kepada Lee untuk membantu Taiwan berpartisipasi dalam misi PBB dan berharap dapat bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen di masa mendatang. Setelah rekonstruksi 6 tahun situs bersejarah perusahaan TTL cabang Chiayi pada masa kolonial Jepang kini telah berubah menjadi Chiayi Art Museum. Arsitek menggunakan tirai kaca dalam jumlah besar agar pengunjung dapat melihat gaya bangunan aslinya serta dapat melihat ruang interior bangunan dari luar. Chiayi Art Museum akan melakukan masa percobaan operasi selama 3 hari dari tanggal 25 hingga 27 September. Masa operasi resmi dimulai pada 6 Oktober. Disampaikan oleh pihak museum selain menjadi ruang pameran, toko seni, kedai kopi, dan restoran akan diluncurkan secara bertahap, yang diharapkan dapat memadukan aspek seni dan kehidupan sehari-hari. Jumlah penderita COVID-19 global telah menembus 30 juta kasus. Jumlah penambahan kasus dari 25 juta menjadi 30 juta hanya memakan 18 hari. Penambahan kasus dari 20 juta menjadi 25 juta memakan 20 hari, dari 15 juta menjadi 20 juta memakan waktu 19 hari. 53 negara anggota WHO Uni Eropa melaporkan lebih dari 300.000 kasus minggu lalu. Lebih dari separuh negara-negara tersebut melaporkan 10% peningkatan kasus pada 2 pekan ini. WHO mengimbau setiap negara tidak seharusnya mempersingkat masa karantina. The 14 days quarantine period is a conservative estimate of the infectious period, which, despite some remaining uncertainty, covers 3 to 5 days before and 5 days after the symptoms. Pemerintah Inggris mengumumkan wilayah timur Inggris menerapkan peraturan lockdown baru per tanggal 17. Bar dan pub dilarang beroperasi dari pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi hari berikutnya.